Teriring salam hanya kebajikan, Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sanjay. Puji syukur kehadirat Tien pada hari ini. Kita semua dapat berhimpun dan berkumpul di ruangan suci ini untuk melaksanakan apa Bapak Ibu? Kebaktian, yaitu tugas kita sebagai manusia beribadah kepada Tuhan dengan mengucapkan Sien Tien Ceen Sanjay. Pertama-tama saya mengucapkan kepada badan pengurus yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini diberikan tugas untuk bisa berdiri di mimbar ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dari sana ujung sana itu guru-guru saya, Ko Andi, Josen Swito, Wense, Herman, Josen Bing, Sese Eka. Beliau-beliaulah yang membimbing saya. Dan ini tugas sebenarnya paling berat bagi saya. Karena kenapa? Saya dididik oleh Wense Herman, saya diberikan satu makin untuk mengelola, saya masih sanggup. Tetapi ini pertama kali saya khotbah di depan beliau. Itu menjadi beban bagi saya, karena beliaulah yang membimbing saya, termasuk Josen Swito, Josen Bing, Sese Eka. Tapi ya inilah tugas kita harus jalani. Dan yang kedua, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, nama saya, perkenalkan, nama saya Agustinus Kuntowibowo. Jangan kaget Bapak Ibu, Agustinus benar, itu nama baptis saya dulu. Jadi saya dulu Katolik ya, selama 20 tahun, terus saya bukan cari ya, saya masih ada kebimbangan di dalam iman saya lalu mencari yang seperti apa sih yang harus kita imani. Yang itu menjadikan saya sadar. Dan saya dipertemukan oleh Tuhan, oleh Tien. Dan saya belajar Konghucu itu dari mantan pacar saya. Dan yang sekarang menjadi istri saya. Sudah mendampingi saya selama hampir 25 tahun. Dari beliaulah dan saya digembleng lagi sama Wense Herman, Sien Tien Ceen, saya bisa seperti sekarang. Emang saya dulu sebenarnya juga kalau tidak ada keberatan hati dari orang tua, saya sempat masuk ke sekolah seminari. Tahu kan Bapak Ibu sekolah seminari? Sekolah pastor. Tapi karena Papa tidak setuju dan iman saya juga goyah, Tuhan memberikan jalan yang lain. Nah, status saya sudah double, saya punya anak 2, tapi yang satu hambar, sekarang masih 2, tinggal di kampung Cina. Banyak yang kenal. Pernah ke kampung Cina Bapak Ibu? Pernah, ya. Jadi pada hari ini saya akan membawakan tema yaitu sadar dan kesadaran dalam hidup. Kalau iman, saya yakin dan percaya kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hadir pada hari ini, saya nggak akan bicara iman. Karena kenapa? Karena imanlah Bapak Ibu itu bisa hadir di litang ini. Kalau nggak punya iman, walaupun ada niat, ada semangat, tapi tidak bisa sampai di titik sini. Nah, jadi saya akan belajar tentang kesadaran dan sadar. Bapak Ibu pada yang terkasih, di dalam diri kita harus tahu, kita harus sadari di dalam kehidupan ini. Apa yang kita tahu, sebanyak apapun yang kita tahu, sebenarnya lebih banyak yang tidak kita ketahui. Betul atau tidak?
Apa yang kita tahu itu sebenarnya banyak yang tidak kita ketahui. Maka terkadang kita dibilang di atas langit masih ada langit. Kamu ilmu baru seujung kuku. Emang betul, dunia ini luas. Kita harus sadari Bapak Ibu. Maka saya akan memberikan contoh yang simple, yang mudah, yang dapat dimengerti dan membuat pemikiran kita itu menjadi luas dan dapat menerima apapun dan bagaimanapun. Kita berbicara sedikit tentang matematika. Ya. 2 tambah 2 hasilnya berapa, Bu? 4. Ya, 2 tambah 2 hasilnya 4. Akar kuadrat 16 hasilnya sama dengan 4 juga. Jadi kalau log 10.000 hasilnya mentok ya. Log 10.000 hasilnya juga sama dengan 4 Bapak Ibu. Ya, anak-anak pakin harus paling. Ya. Log 10.000 hasilnya juga 4. Nah, jadi untuk menuju kepada angka 4 itu banyak cara, banyak hal yang harus kita lewat, yang harus kita tahu. Jadi artinya bukan 2 tambah 2 satu-satunya jalan untuk menuju kepada angka 4. Tetapi kalau kita hanya tahu satu-satu jalan menuju kepada angka hanya 2 tambah 2, itu yang bahaya. Karena kenapa? Terkadang kita ini mudah sekali merendahkan orang, menjelekkan orang, menyalahkan orang. Karena kenapa? Karena limitasi kita, pengetahuan yang kurang dalam diri kita. Itu yang tanpa kita sadari. Ya. Singkatnya kalau zaman sekarang tuh anak-anak pakin itu kalau bilang, ya mainnya kurang jauh. Ya emang betul Bapak Ibu. Jadi kalau bermainnya kurang jauh, itu juga pengalamannya kurang. Nah, dari situlah. Tapi juga kita jangan menjadi orang yang jumawa. Mentang-mentang kita tahu, mentang-mentang kita paham. Kita juga harus rendah hati Bapak Ibu. Kita sadar, kita ini siapa. Jangan terus kita jumawa. Untuk apa kita hebat? Kalau kita ini hanya ingin dilihat orang, ingin populer di mata orang, tetapi kenyataannya hanya flexing biasa, tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk apa juga kita mengoreksi orang? Karena apa? Itu hasil daripada hati kita yang iri, dengki, dan tidak bisa mengikuti kemampuan orang lain. Untuk apa juga kita tidak berperilaku seperti dalam artian watak sejati kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Di dalam watak sejati itu jelas sadar bahwasanya manusia itu sebenarnya baik. Pernah nggak Bapak Ibu dengan kesadaran dan tanpa sadar melihat seseorang jatuh, ada keinginan nggak untuk membantu? Nah, itulah sifat cinta kasih kita. Pernah nggak Bapak Ibu itu adu argumen dengan teman, dengan suami, dengan sahabat, bahwasanya apa yang Bapak Ibu, pedoman yang Bapak Ibu pegang itu benar. Tapi menurut teman Bapak Ibu itu tidak benar. Pernah nggak berdebat seperti itu? Sering. Nah, itulah karena apa? Karena kita itu punya kebenaran di dalam diri. Tidak beda anak-anak pakin ya yang masih sekolah. Mereka kalau ketahuan mencontek oleh gurunya, pasti jawaban mereka enak. Ya Pak, ya orang saya melihat jawaban dan jawaban itu benar dengan pertanyaan saya, apa salahnya saya contek?
Itu anak-anak sekolah. Pasti membela diri walaupun dirinya itu salah. Itulah sifat kebenaran kita yang ada. Itu kadang tanpa kita sadari kita mengucapkan itu. Susila. Pernah nggak Bapak Ibu itu salah kostum? Pernah. Nah, itulah kesusilaan kita. Dan bijaksana pun sama di dalam diri kita. Terkadang itu kita juga tanpa sadar punya anak dua bisa tidak bijaksana. Sedangkan kita itu punya kebijaksanaan di dalam. Makanya kita harus mengembangkan watak di dalam diri dengan sadar dan kesadaran kita yang telah diberikan tien kepada kita. Kita juga pahami bahwasanya agama adalah sebagai pondasi dalam kita menjalankan iman. Dan agama pula lah yang mengajarkan kita untuk selalu bisa mengharmoniskan kehidupan lahir dan batin dengan mengembangkan apa? Watak sejati tadi. Jadi kita nggak usah terlalu, kita harusnya itu fokus dalam diri. Ya, kita tidak usah buang-buang energi untuk menilai keluar, dalam tanda kutip mohon maaf ya, mengoreksi orang. Enggak perlu. Fokus dalam diri kita. Kita belajar, kita pertambah pengetahuan kita. Agar sadar dan kesadaran kita di dalam menjalankan iman di dalam kehidupan, daripada kita menilai orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu, sadar dan kesadaran. Ada 3 kunci untuk kita bisa menjadikan sadar dan kesadaran dalam hidup ini. Yaitu yang pertama, belajar berhenti menjadi orang pelit. Bisa Bapak Ibu. Nah, pelit di sini bukan berarti itu uang. Nah, kita harus buka kesadaran kita dan sadar. Makanya tadi saya katakan, agar pemikiran itu kita luas. Jadi pelit itu bukan berarti uang. Bisa pelit pekerjaan, pelit ilmu. Banyak. Nah, kalau kita belajar sadar dan kesadaran dalam hidup, kalau masih pelit jauh-jauh dah. Karena kenapa? Karena kalau orang pelit itu nggak akan bisa. Kenapa? Ya kalau orang pelit itu cenderungnya menggenggam. Ketika dia cenderung menggenggam, dia susah untuk melepaskan. Benar nggak? Nah, gimana bisa move on? Gimana bisa bangkit lagi? Makanya kalau belajar untuk kesadaran, kalau dia masih pelit, dia nggak akan sadar. Itu kunci pertama. Belajar berhenti menjadi orang pelit. Contoh, kita kehilangan sesuatu dalam kehidupan. Pernah tidak kehilangan sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu? Pernah. Kehilangan uang? Pernah, ya. Kehilangan motor? Kehilangan mobil? Nah, kita harus berpikir bahwasannya, oh ya sudah, ikhlas. Kalau emang tidak ketemu. Jadi kita jangan berpikir pelit dalam diri kita. Karena apa? Kita ingat Bapak Ibu, Tuhan memberikan tugas kepada kita, memberikan hak kepada kita itu hanya satu. Apa? Mengelola, bukan memiliki. Apa yang kita punya, karena kita lahir, dari mulai lahir sampai kita mati, tidak ada yang kita bawa. Apa yang kita punya sekarang, apa yang kita punya setelah ini, itu semua boleh kita yang mengelola. Jadi jangan sampai kita mempunyai hak memiliki. Kalau kita terlalu mempunyai hak memiliki yang ada, kita tidak akan selalu bersyukur dan kita tidak akan bisa ikhlas. Pernah kehilangan dompet, kehilangan, ya sudah. Kalau emang
Kita tetap berusaha, tetapi kalau emang tidak ketemu, ya sudah. Kehilangan pacar yang anak-anak pakin, bisa nggak langsung move on? Apa dia pada pelit? Harusnya bersyukur kalau kehilangan pacar. Loh kok kenapa bersyukur? Berarti Tuhan memberikan jalan karena dia bukan yang terbaik buat kita. Kita dikasih jalan untuk mencari yang terbaik. Itu kita harus bisa. Kehilangan pasangan hidup bagi Bapak Ibu sekalian, apakah kita harus terus menangisi? Ya, jujur, ya, jujur. Karena apa? Karena berkah, karena jodoh itu juga berkah bagi kita. Kalau emang Tien sudah berkenan, ya sudah, kita ikhlaskan. Buat apa kita yang ada apa? Kita berpeluh gerutu pada Tien, kita menyesal, ya. Yang ada apa? Hati kita tidak tenang, kesadaran kita selalu terganggu. Makanya ya sudah. Jadi daripada kita pelit, mendingan kita. Karena apa? Ya itu tadi, kebiasaan orang pelit itu menggenggam. Nah, makanya mohon maaf Bapak Ibu, orang kalau memberi begini sama begini, ikhlasan yang mana? Ikhlasan yang begini lepas, tapi kalau memberi yang begini, mohon maaf ya, masih ada timbal baliknya. Kalau begini kan lepas. Nah inilah kita nggak beli. Kalau begini memberi tapi masih meminta, itulah. Itu yang nomor satu. Kunci sadar dan kesadaran. Jangan pelit. Belajar untuk berhenti pelit. Yang kedua yaitu pandai menahan amarah dan ego. Kenapa harus pandai menahan amarah dan ego? Saya ambil contoh, mohon izin Wan Sowi ada di belakang. Mohon ya. Kedua yaitu pandai menahan amarah dan ego. Bapak Ibu pada Tuhan, mohon maaf, saya ambil lagi orang pelit. Nah, orang pelit itu rata-rata gampang sekali marah, mudah sekali marah. Karena kenapa? Karena banyak yang dia pegang. Semakin dia banyak yang dia pegang, semakin banyak beban di dalam hidupnya. Itu tadi, mau dikasih tugas apa diterima, tugas ini diterima, tugas ono diterima, tugas itu diterima. Kalau diajak ngomong dikit, langsung kan ngegas. Ya, itu bukan dalam artian pelit uang, tapi segala sesuatu ada itu 6 cacat. Ya, itu juga hati-hati. Kita harus ingat bahwasannya kita ini siapa sih? Kita ini adalah spiritual yang belajar menjadi manusia. Di dalam agama dikatakan roh yang diberi kendaraan jasad. Karena apa? Karena Ci dan Po. Kalau Ci-nya pulang, ya Po-nya pulang. Simple. Nah, jadi buat apa kita ribut-ribut? Kalau kita berbicara tentang jasad, berarti kan materialnya, materinya. Pertanyaan, siapa yang mempunyai beban berat dan gravitasi pada diri kita? Ada yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang punya beban berat gravitasi? Ya badan kita. Kan gak ada orang yang akan bertanya, berapa berat roh kamu? Ada nggak pernah bertanya itu? Pasti ditanya, berapa berat badan kamu? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang jasad, materinya, materialnya, jadi kalau ada orang yang mempunyai beban dalam hidupnya, itu orang itu sebenarnya materialistis.
Nah, materialistis di sini bukan berarti dia itu memikirkan hanya uang. Dia memikirkan bagaimana beban berat dalam hidup kalau saya berikan kepada orang lain, apakah orang lain akan menghina atau dia malah mencaci? Karena apa? Egonya tadi. Tapi kalau kita punya beban berat, kita konsultasi sama rohaniawan atau konsultasi kepada orang yang kita tuakan, kita bisa lebih enteng dalam kehidupan. Karena kenapa? Yaitu tadi kurang rohani. Kenapa berat? Ya karena terlalu menggenggam. Dan dia tidak bisa mengendalikan ego di dalam diri itu tadi. Simple. Kenapa? Ya pelit. Nggak mau berbagi. Coba kalau dia punya masalah berbagi, selesai. Nah, maka Bapak Ibu, yuk kita renungkan bahwasanya di dalam kehidupan ini kita sebagai manusia sebenarnya tidak pernah punya masalah dengan siapapun dan apapun, tetapi hanya dengan ego kita sendiri. Saya tanya, ego ada di mana? Ego itu ada di dalam diri. Nah, makanya kalau kita punya masalah, harusnya kita cari jalan keluar di dalam diri. Tetapi kita juga harus berkonsultasi. Kenapa masalah itu bisa menghampiri saya? Kenapa masalah itu bisa hadir? Karena awal permasalahan masalah itu adanya di dalam diri kita. Contoh, kenapa saya bodoh? Mohon maaf nih saya kata bodoh. Kenapa saya bodoh? Ya, kita harus teliti kita sendiri. Karena saya waktu sekolah tidak belajar, yang ada nongkrong, ikut tawuran. Ya pantas jadi bodoh. Kenapa saya miskin? Kenapa orang itu kaya? Ya karena kitanya malas. Makan tidur kayak ayam boiler. Ya, sebulan dipotong. Gimana kita bisa kaya? Kenapa kita sakit kok orang-orang tidak? Ya karena kita tidak bisa menjaga pola makan dan pola kesehatan dan pola tidur kita. Jadi simpel Bapak Ibu hidup. Teliti diri dalam diri kita. Ya, itu yang nomor 2. Yang nomor 3. Kunci sadar dan kesadaran di dalam hidup ini, yaitu belajar memaafkan kesalahan orang lain. Yang nomor 3 ini rada sulit. Oke lah nomor 2. Dalam artian nomor 1 kita bisa belajar ya berhenti menjadi orang pelit. Yang nomor 2 kita pandai menahan amarah dan ego. Yang ketiga ini harus pandai memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi Bapak Ibu, tidak semua orang bisa melaksanakan memaafkan kesalahan orang lain. Betul atau tidak? Ya, karena kenapa? Memberikan maaf kepada orang lain itu tidak hanya di mulut saja, tetapi harus dengan hati dan keikhlasan serta kesadaran diri kita. Makanya ya mohon maaf, di sini bapak-bapak banyak ya. Kita tahu bahwasanya wanita itu terkadang dinilai makhluk terlemah. Pria makhluk terkuat. Betul kan? Tetapi belum tentu bapak-bapak yang di sana dan saya itu kalau di depan istrinya itu berani. Betul? Betul Bu? Betul. Karena kenapa? Yaitu tadi. Karena sebenarnya wanita itu manusia terkuat di dunia ini dan
terkuat dan menakutkan. Ya. Kenapa saya bilang terkuat? Ya, saya ambil contoh Bapak Ibu. Seorang bapak itu kalau, ya mohon maaf bapak-bapak, kalau bangun tidur, itu yang dicari apa? HP sama kopi. Tapi kita lihat, itu katanya makhluk terkuat. Tetapi kita lihat istri kita, dia bangun pagi, nyapu, masak, gendong anak, nyuci. Betul nggak? Kuatan mana? Kuatan perempuan. Tapi benar Bapak Ibu, setelah saya membaca-baca, saya tahu kenapa kok seorang perempuan itu bisa seperti itu, sedangkan seorang laki-laki itu tidak bisa. Karena kalau seorang laki-laki itu di dalam motoriknya itu berpikirnya dengan otak kanan. Dan dalam satu hari seorang laki-laki itu atau pria itu hanya bisa berbicara 12.000 kata dalam satu hari. Dan kalau orang laki-laki kalau punya masalah, kalau udah selesai ya sudah, nggak mau ungkit-ungkit lagi, cincai dah kalau bahasa itu. Tetapi kalau seorang perempuan, kenapa dia bisa dibilang makhluk terhebat terkuat? Karena seorang perempuan itu kalau berpikir menggunakan dua otak kanan, otak kanan dan otak kiri. Di dalam berbicara dia bisa mengeluarkan kata sebanyak 24.000 per hari, 2 kali dari laki-laki. Makanya kita harus sadar bapak-bapak, kalau ibu-ibu sudah kita udah salah kepada ibu-ibu, makanya pantas dari pagi sampai sore nggak berhenti-henti, karena itulah kekuatan ibu-ibu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu bangga, makanya ibu-ibu itu lebih ingat, walaupun seorang suami itu udah punya salah 10 tahun yang lalu, tapi kalau kita punya salah lagi, itu bisa nimbul Bapak Ibu. Katanya dimaafkan, ya sudah, ya Pak saya maafkan. Tetapi kalau kita punya salah lagi, ingat lagi. Iya. Sedangkan kita salahnya di huruf K. Dia kalau udah mulai begini, dari huruf A itu nimbul. Makanya sabar ya bapak-bapak, itulah kelebihan ibu-ibu. Makanya kita harus bisa hidup harmonis. Tapi pesan bagi ibu, harus bisa juga memaafkan lahir dan batin kita. Jangan hanya di mulut saja. Ya. Jadi kalau emang namanya manusia juga, semua juga punya salah. Ya sudah, kita maafkan. Nggak usah diungkit lagi. Karena apa? Kalau diungkit lagi, itu menjadikan beban dalam hidup. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tidak bisa memaafkan orang, itu kita akan memasuki dunia ilusi. Kenapa? Kalau kita tidak bisa memaafkan orang, kita memasuki dunia ilusi yang pertama, yaitu stadium awal, yaitu iri. Setelah kita iri, kita tidak bisa memaafkan juga, kita akan memasuki stadium yang kedua, yaitu benci. Dan kalau kita sudah benci, kita tidak bisa memaafkan juga, dan kita nggak sadar juga, kita akan memasuki stadium 3 yang rada bahaya, yaitu dengki. Karena kenapa? Orang kalau sudah dengki itu tidak ingin melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Itu kalau udah dengki. Dia tanpa sadar. Dan kalau sudah dengki, kita juga tidak mau memaafkan juga. Kita akan memasuki stadium akhir, yaitu dendam. Tapi mohon maaf, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang dendam itu, saya bilang
bodoh. Kenapa kalau saya bilang orang dendam itu bodoh? Karena dia akan menelan racun dalam hatinya setiap hari. Karena hanya menginginkan orang itu mati. Kalau orang dendam itu sudah tidak ada obatnya. Makanya jangan sampai. Berikanlah maaf kepada orang lain. Karena kenapa? Karena Nabi Kungca mengajarkan pada kita juga, segala sesuatu yang tidak kita inginkan jangan diberikan kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu impact-nya, kembalinya juga kepada kita. Kalau kita mau berbuat baik dengan sadar dan kesadaran, ya kebaikan yang akan datang kepada kita. Maka jalankanlah dalam hidup itu keimanan dengan penuh kesadaran dalam menjalankan watak sejati kita, dan dengan iman kita menjadi sadar, dan kesadaran itu beroleh iman. Sanjay. Hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam khutbah pada hari ini. Semoga bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu dan pada Tocin sekalian, mohon maaf dan terima kasih. Teriring salam hanya kebajikan, Tien Tuhan berkenan. Weite Tung Tien. Sanjay.